Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Vivi, dalam membahas statistika. Semoga teman-teman baik-baik saja di sana. Jadi, kali ini kita akan belajar analisis fase time series. Ini bukan video pertama sih tentang analisis fase time series di channel saya. Tapi, kali ini saya menghadirkan cara baru atau cara yang lebih cepat untuk teman-teman yang mau melakukan analisis fase time series model Chen, CHEN di Microsoft Office-nya teman-teman, ataupun WPS Office-nya teman-teman, ataupun spreadsheet-nya teman-teman. Jadi ini insya Allah semakin lebih mudah dari praktek tutorial manual sebelum-sebelumnya. Oke? Nah, sekaligus nanti pada video ini juga ada perbandingan dari hasil analisis dengan menggunakan RStudio. Apakah sama persis atau tidak? Mari kita mulai. Jadi, sebenarnya awalnya itu kita cuma punya ini. Kita cuma punya data periode sama data penjualan. Nah, data periode dan data penjualan inilah yang kemudian akan kita analisis untuk mendapatkan data ramalan. Misalnya ini. Untuk mendapatkan data ramalan. Nah, langkah yang pertama yang kita lakukan adalah melakukan falsifikasi. Tapi untuk sampai di proses falsifikasi, teman-teman perlu melakukan yang ini. Oke, yang pertama ini. Oke, jadi kita menentukan nilai minimalnya. Rumusnya itu dengan menggunakan sama dengan min. Kemudian blok datanya ya. Begitupun dengan maksimal, kita menggunakan max, pakai datanya. Kemudian rentangnya itu maksimal dikurang minimal. Kemudian jumlah kelasnya itu kita menggunakan rumus target. Ini 1 ditambah 3,3 log 18 karena jumlah datanya ada 18 atau ada 18 periode. Nah, kan ini hasilnya 5,14. 5,14, jadi kita bulatkan ke bawah menjadi 5 interval karena tidak ada interval setengah. Setelah itu, kita menentukan panjang interval atau intervalnya kelas. Caranya itu dengan membagi nilai rentang dengan nilai jumlah kelas, sehingga didapatlah 57,6. Kemudian, langkah selanjutnya kita membuat yang ini. Kita membuat yang interval ini. Nah, interval yang ini itu diambil dari sebenarnya U1 sampai U5 yang kemudian difasilitasikan sebagai A1 sampai A5. Tapi saya langsung saja A1 sampai A5. Kemudian ini nilai terkecilnya karena kita tidak menggunakan demins, menggunakan angka pengurangan angka dan penambahan angka di semesta pembicaraan. Jadi kita langsung mengambil angka paling kecil itu dari data minimal. Kemudian untuk di sini itu ditambah dengan data panjang interval. Jadi kayak ini sudah diatur, kemudian di sini itu sama dengan yang di sini. Dan kemudian ini bagian ini ditambah interval kelas. Kemudian seterusnya sampai ke bawah. Nah, setelah kita dapat ini, yang kita lakukan adalah menentukan nilai tengah. Nah, ini menentukan nilai tengah. Setelah kita menentukan nilai tengah, ini nilai tengah paham kan caranya? Jadi nilai tengah itu batas bawah ditambah batas atas, kemudian dibagi dengan 2. Semuanya sama seperti itu. Ini biasanya kalau teman-teman sudah rumus di sini tinggal tarik ke bawah karena dia tidak pakai kuncian. Oke. Nah, setelah itu kita sudah punya ini, kita masuk ke proses falsifikasi. Nah, proses falsifikasi ini caranya untuk didapat itu saya menggunakan proses pencepatan. Cara yang lebih mudah harusnya seperti ini. Untuk menentukan falsifikasinya itu kita lihat di data penjualan. Di data penjualan itu 298. 298 berada di mana? Berarti di sini. Dia berarti di A4. Nah, ini hasilnya A4. Tapi kan kalau misalnya datanya kita banyak, ini mending karena cuma 18 data. Bagaimana kalau banyak sekali data? Makanya saya berikan contoh dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, rumus VLOOKUP ini seperti ini. VLOOKUP, kemudian kita klik data penjualannya, kemudian kita tabel array-nya, jadi di mana dilihat
Saya buatkan di sini pembantu A1, A2, A3, A4, A5 karena ini sulit kalau ke sini. Ini dan saya tambahkan di sini 110 seperti itu. Ini dan di sini A5 A5 itu cuma pembantu. Kemudian saya pilih 2 karena kolom yang dimunculkan yang kedua itu kolom kedua yaitu kolom M, kemudian true. Seperti itu. Kemudian di sini jangan lupa kunci yang arraynya supaya bisa teman-teman langsung tarik ke bawah. Seperti itu. Tapi teman-teman, kelemahan dari menggunakan VLOOKUP ini bisa jadi teman-teman yang memiliki data yang memiliki batas-batas ini biasanya mereka keliru untuk menyimpan di mana falsifikasinya. Tapi kalau begini misalnya kan di sini datanya tidak ada koma-koma ya. Di sini ada koma jadi aman saja ya. Jadi dia pasti benar dalam menentukan interval, menentukan falsifikasi maksud saya. Oke, nah setelah kita menentukan falsifikasi, kita masuk ke FLR. Jadi ini FLR ya, yang kuning FLR, Fuzzy Logic Relationship. Jadi dia ditentukan berdasarkan current state, kemudian next state-nya. Current state sebelumnya kan tidak ada. Tidak ada berarti NA ke A4. Nah, untuk selanjutnya dia sudah ada A4 karena sebelumnya itu adalah falsifikasi dari periode pertama. Kemudian next setnya itu periode kedua. Seperti itu. Jadi ini A4 ke A3, kemudian di sini A3 ke A2, kemudian A2 ke A5 ini kan. Kemudian A5 ke A1 ini kan seperti itu sampai seterusnya. Nah, setelah teman-teman mendapat itu, kita masuk ke FLRG. Ini FLRG ya. Nah, ini juga salah satu cara baru untuk menemukannya. Jadi, biasanya kan saya menggunakan sistem sortir di sini dan lihat semua falsifikasi atau lihat semua jumlah A1 sampai A5 dia kemana saja. Ternyata teman-teman, saya baru ingat kalau ada fitur pivot table. Pivot table seperti ini. Nah, jadi pada saat saya hilangkan ini misalnya